Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Lilis. Ya. Oh iya Bu ya. Nih, saya itu hari ini kan kita ada jadwal ya. Ya, benar, Bu. Jadwal jadwal untuk Ibu kira-kira sudah punya rekan untuk coaching belum? Sudah, Bu. Kebetulan ini saya kepengen sekali nih ketemu sama rekan sejawat saya, yaitu Pak Aris, Bu. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu supervisi juga gitu waktu nanti sama Pak Aris? Sepertinya itu tentang cara mengidentifikasi masalahnya itu, Bu. Ya. Nah, kenapa Ibu mengangkat tema itu gitu, Bu? Ya nanti, supaya nanti, rekan sejawat itu, bisa saya juga bisa menggali mungkin identifikasi kepada rekan sejawat Ibu. Boleh. Saya kasih waktu buat Ibu. Silahkan Ibu bertemu dengan rekan Ibu dan melakukan supervisi atau coachingnya gitu ya, terkait kompetensi yang akan ditingkatkannya. Silakan Ibu. Ya baik Bu Lilis, terima kasih itu, waktunya. Selamat pagi Pak Aris. Sepertinya Selamat pagi Bu Siti. iya, sepertinya kok Pak Aris, mukanya agak kusut gitu ya? Iya nih Bu, saya baru apa banyak pikiran nih. Kemarin kan saya ngajar kelas 8. Itu ketika pembelajaran bahasa Inggris itu mereka gampang menyerah gitu ya. Tidak tidak semangat, kemudian juga emosinya itu banyak yang tidak stabil gitu Bu ketika belajar dengan saya. Tapi nggak apa-apa nih, saya ganggu Pak. Nih waktunya nih, nggak apa-apa ya? Meskipun Bapak sedang sedikit ada masalah gitu, tidak apa-apa ya Pak? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Ya kalau boleh mendengar tadi ada sudah sedikit, karena Bapak menjelaskan muka Bapak kusut karena sudah capek gitu, banyak sekali masalah yang dihadapi. Kalau boleh Bapak ceritakan nih, kalau tidak keberatan, apa sih yang sedang, Bapak rasakan saat ini? Sehingga, apa ya, tergambar oleh wajah Bapak Aris gitu. Iya, saya lagi nyari-nyari ini apa yang salah dengan saya gitu ya, sehingga anak-anak itu kok kurang semangatnya gitu. Terus ya banyak masalah emosi mereka, cepat marah gitu, cepat kesal. Udah gitu mereka menyerah kalau misalkan kata mereka apa sulit, bahasa Inggris itu sulit, ngucapinnya aja sulit. Saya kan bukan orang Inggris katanya gitu, Bu. Oh jadi, sepertinya Bapak ini ya, bingung dengan anak-anak pada saat ini gitu, Pak, ya? Iya, Bu. Murid-murid saya nggak tahu kenapa, Bu. Apa yang harus saya lakukan juga saya masih bingung, Bu. Ya kalau boleh tahu itu, Pak, seperti apa sih sebenarnya yang membuat Bapak nih kok jadi, mau ngomong aja males gitu kan, karena punya masalah ini, seperti apa? Tadi kan Bapak menyebutkan baru, anaknya nggak semangat, kemudian mudah menyerah. Apakah ada lagi gitu, Pak, apa ya, yang masih mengganjal di Bapak gitu, tentang anak-anak Bapak yang Bapak hadapi saat ini? Biasanya kan kalau saya ngajar di kelas 7 itu anak-anaknya itu begitu aktif ya, Bu ya. Kemudian mereka juga antusias gitu begitu. Ketika saya beri tugas kelompok,
ada masalah juga mereka diskusi saja begitu. Kalau misalkan mereka tidak berhasil, mereka coba dengan cara lain gitu. Jadi tidak mudah menyerah gitu. Mereka cari solusi dengan mencari arti-arti kata di Google dan sebagainya gitu. Tapi anak kelas 8 ini saya sudah fasilitasi dengan kamus, saya bagikan kamus, juga mereka seperti sudah gimana ya, sulit udah aja gitu. Iya, jadi kalau mendengar dari Bapak ini ya, jadi keinginan Bapak itu impian Bapak gitu ya, setelah menghadapi anak-anak yang seperti itu adalah yang mudah menyerah, kemudian tidak fokus, kemudian mudah bosan kali ya Pak ya. Jadi Ya, Bu. tujuan Bapak itu keinginannya yang seperti apa gitu Pak sebenarnya yang udah terbayang di Ya, Bapak? saya ingin semua anak kelas 8 ini pantang menyerah begitu Bu. Kemudian mereka itu bisa mengontrol emosinya, bisa mempunyai kesadaran untuk terus semangat gitu, dan punya kepedulian dengan teman, orang tua gitu Bu. Kalau yang Bapak sebutkan tadi gitu, kira-kira prioritas yang mana yang mau Bapak dulukan untuk mewujudkan impian Bapak itu? Dari pantang menyerah, kemudian selalu semangat anaknya, peduli gitu. Kalau di prioritas diurutkan gitu, Pak. Yang mana kira-kira supaya nanti impian Bapak itu tercapai? Saya ingin yang pantang menyerahnya dulu Bu. Ingin pantang menyerah, kemudian mereka itu berani untuk untuk belajar dari kesalahan begitu. Kalau salah ya coba lagi terus sampai berhasil begitu. Kalau mendengar dari Bapak ini pantang menyerah, kemudian berani, tidak takut salah gitu kan. Kalau diskalakan itu, skala berapa itu Pak kalau 1 sampai 10 gitu? Eh, ya kondisi sekarang sih 4 Bu. Kondisi sekarang 4 Bu. Oh Nah, begitu. Jadi kalau 4 ini kira-kira untuk mencapai mungkin yang lebih lagi gitu kan, ada nilainya 4, kemudian selebihnya berapa itu Pak? saya inginnya 9 Bu. Ya, berarti kan Belum kalau 10 Bu. 9 itu bapaknya harus punya apa ya? Seperti sudah terbayang gitu. Gimana ya saya Ya, harus 9 gitu. Apa sih ya. upaya yang Bapak lakukan mungkin yang terbayang di Bapak gitu. Kondisi 9 itu menurut saya Bu, ketika saya masuk kelas, anak-anak itu antusias. Kemudian juga mereka emosinya itu santai begitu ya, tidak takut untuk belajar, kemudian juga mengikuti kegiatan belajar secara aktif dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat mereka begitu Bu. Ada lagi Pak Sesuai dengan mungkin upaya Bapak gitu? oh ya, untuk mencapai itu sepertinya saya terbayang Bu, untuk mempraktekkan kembali pembelajaran di GP dulu yang karena lama sudah saya lupakan juga begitu. Yang pertama ada pembelajaran mindfulness, kemudian yang kedua ada pembelajaran daya lenting, yang ketiga upaya saya mungkin bekerja sama dengan guru BK untuk melaksanakan diagnostik non kognitif, sehingga hambatan-hambatan yang membuat mereka kesulitan mengontrol emosi itu bisa bagus begitu Bu. Kira-kira selain
yang Bapak utarakan tadi itu kan ada seperti teknik mindfulness, kemudian dialecting, kemudian juga apa ya seperti metode-metode lainnya lah yang Bapak kuasai gitu. Apakah masih ada lagi Pak kira-kira supaya nih target Bapak gitu untuk mencapai skala yang besar tadi gitu tercapai kira-kira apa ya? Yang mungkin Bapak Eh, pikirkan juga gitu. Dulu saya pernah ikut pelatihan lesson study ya Bu ya, di mana ketika saya mengajar itu teman-teman dari MGMP itu datang semua gitu ke kelas masuk. Itu di lesson study seperti itu, dan anak-anak itu seperti yang free gitu, bebas gitu, karena mungkin ada yang mengamati ya mereka itu, jadi merasa oh saya diperhatikan mungkin karena jumlah di kelas saya mungkin terlalu besar. Itu mungkin bisa saya praktekkan dengan mengundang rekan-rekan guru yang sedang tidak mengajar begitu Bu. Kira-kira nih dengan apa ya yang Bapak ceritakan tadi gitu kan, eee, kalau googling gimana itu Pak? Googling ya, oh iya, googling bisa saya Menurut Bapak laksanakan gitu? untuk meningkatkan wawasan saya dan pengetahuan saya tentang pembelajaran KSE ya. Bisa Bu, itu bagus sekali. Saya akan mencoba menerapkannya juga. Ini Pak ya, kalau tadi mungkin Bapak ya ingin juga googling kali ya, Ya, eee, saya nih, baru ingat gitu, punya temen gitu kan, punya temen itu, kebetulan itu temen saya itu mengajar di, sekolah yang apa ya, yang memiliki siswa yang bervariasi juga gitu, sepertinya bermasalah juga dengan emosionalnya gitu kan. Kalau mereka itu, membuat seperti, apa ya, pembelajaran yang, langsung outdoor gitu, Pak. Jadi ketika saya tanya itu, kenapa melakukan outdoor? Karena itu menghindari, kebosanan gitu kan, menghindari, apa ya, anak yang cepat menyerah gitu. Itu, saya hanya ingin apa ya, berbagi kepada Bapak mungkin, eee, itu pengalaman yang saya temukan gitu, Pak. sepertinya cara teman Ibu itu sangat menarik ya. Jadi saya hanya hanya beberapa kali pernah menerapkan itu, dan memang siswa-siswa itu seperti menghirup udara bebas itu segar kembali mungkin ya. Jadi mereka tidak merasa terkungkung di kelas. Bagus sekali. Saya akan mengikuti teman Ibu tadi. Siapa tahu berhasil, Bu. Baik, jadi sangat luar biasa ya, Pak, ya, upaya Bapak nih sepertinya mau mencapai nilai yang, maksimal gitu, Pak, ya, untuk mencapai impian Bapak tadi, yaitu memiliki murid yang tangguh, yang bersemangat, yang pantang menyerah. Jadi kira-kira, gimana ya, kalau usaha Bapak itu kira-kira apakah perlu dukungan dan siapa kira-kira yang terlibat nih ini kalau boleh, diutarakan gitu, Pak? Sepertinya saya akan meminta dukungan dari rekan saya, guru BK. Kalau dari luar ada teman saya yang jadi psikolog juga, mungkin bisa saya ajak berdiskusi. Kemudian juga saya tentunya akan melibatkan kepala sekolah dan wali kelas, Bu, untuk upaya-upaya ini. Ya, luar biasa berarti, Pak, ya. Berarti Iya. ketika kita ingin mewujudkan suatu impian itu banyak sekali ya, Pak, perjuangannya.
Apalagi ini sangat sangat susah gitu untuk melibatkan orang lain gitu. Jadi Pak nih kira-kira Bapak udah menjelaskan nih tentang siapa yang akan ikut mendukung gitu kan program pembelajaran KSE yang Bapak inginkan gitu. Kira-kira Iya, keberhasilannya nanti itu bagaimana kira-kira Pak? Boleh keberhasilannya diceritakan misalnya nampaknya udah berhasil gitu usaha yang Bapak lakukan. jika ketika saya mengajar, semua murid saya terlibat dengan situasi yang nyaman, santai, kemudian juga menyenangkan. Mereka dapat bekerja sama dengan temannya tanpa ada eh, apa tanpa ada memilah-milah mana teman mereka, mana yang tidak dekat dengan mereka. Kemudian juga mereka kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak, setelah mendengarkan sharing kita hari ini Pak ya, kira-kira apakah menurut Bapak tujuan kita bertemu tadi itu sudah sampai gitu Pak? Apa sih pembicaraan kita kali ini apa sudah menyambung gitu? Apakah udah clear gitu? Gimana Pak menurut Bapak nih? Menurut saya terbayang solusi-solusi untuk coba diupayakan, harus dipraktekkan begitu ya Bu ya. Ketika awal saya kebingungan mau apa yang dilakukan gitu, tapi sekarang saya jadi punya gambaran apa yang harus saya lakukan. Itu tujuan pembicaraan saya dengan Ibu, alhamdulillah tercapai Bu. Baik Pak, berarti semua apa yang kita upayakan nanti dan apa yang Bapak inginkan karena pembicaraan kita sudah sampai pada titik puncaknya gitu ya Pak ya. Ya Bu. Gimana nih perasaan Bapak nih setelah kita nih sharing nih panjang lebar, Bapak ceritakan apa yang Bapak impikan, kemudian upaya-upaya yang Bapak lakukan. Gimana nih perasaan Bapak nih? Saya merasa lega Bu, karena saya merasa bahwa ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk murid-murid saya sehingga dampaknya terhadap mereka akan positif. Saya merasa lega sekali, tidak kebingungan lagi begitu Bu. Jika nanti ada tantangan berarti saya akan mencoba strategi lain yang saya sebutkan tadi. Ya. Itu, Bu. Karena Bapak nih udah merasa senang, kira-kira masih terbayang nggak Pak untuk beberapa bulan nih kira-kira saya harus ngapain dan berapa waktunya gitu kan karena Bapak nih udah merasa lega nih gitu. Nah, saya rasa pembiasaan KSE ini di jam pelajaran non pelajaran juga bisa mendukung keinginan saya untuk kelas 8 pada khususnya dan semua murid di sekolah saya pada umumnya. Bahkan mungkin nanti saya bisa mengontak rekan-rekan guru penggerak juga untuk berdiskusi dan mengamati apa yang saya lakukan. Baik Pak, kalau begitu karena menjelaskan Bapak udah mulai tersenyum, berarti udah nggak bingung lagi gitu. Iya Bu, Ya, saya alhamdulillah lega terima ini. kasih ya Pak Aris. Mungkin lain waktu bisa kita saling sharing kembali gitu Pak ya. Baik. Terima Eh, kasih Bu. ya sama-sama Pak. Ya, baik ya, Bu. Bu Siti. Ya Bu Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil coachingnya, Bu? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah coachingnya bersama rekan sejawat dengan Pak Aris, alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar hari ini Bu. Ya, lancarnya seperti apa, Bu? Alhamdulillah Bu, kalau apa yang diinginkan oleh Pak Haris itu sudah tergambarkan karena alur cerita kami berdua tadi Bu, gitu kan. Rasanya udah gimana ya? Udah mencapai puncak tema yang diinginkan gitu Bu. Ya,
Kira-kira bagaimana nih kompetensi Ibu waktu mengcoaching? Adakah yang masih seperti apa gitu? Jadi coba cerita Bu, bagaimana kompetensi Ibu saat mengcoaching nih? Bagaimana? Kalau kompetensi saya Bu mungkin dalam menyusun pertanyaan kali Bu ya. Jadi sangat gimana ya, butuh pemikiran yang lebih lagi gitu untuk menggali pertanyaan itu yang bisa menimbulkan rekan sejawat ini bercerita gitu. Itu Bu mungkin. Ya. Nah, kira-kira kalau diskalakan gitu 1 sampai 10, seperti apa tuh gambarannya yang tadi Ibu jelaskan? Yang katanya ya harus menyusun pertanyaannya itu gitu. Ya, Sudah sampai kalau saya memberi skala itu Bu baru 75 kiranya Bu. 75 ya. Iya. Idealnya mau berapa Ibu? Ya kalau bisa Ibu 95 gitu kan. Atau 100. Kira-kira untuk mencapai 100 gitu ya. Nah, Ibu seperti apa gitu? Mungkin saya harus banyak mencari referensi Bu, mungkin melalui melihat video-video tentang proses coaching, kemudian juga sharing sama apa ya CGP atau PP yang lebih dulu dari saya gitu Bu. Ya, siap Ibu ya. Betul. Ada lagi? Rasanya cukup itu aja Bu. Ya. Ya, siap Ibu ya. Tadi Ibu sudah bagus ya, alur ceritanya sudah ada gitu ya. Tapi ya, dan nanti ditambah-tambah lagi ya dalam menyusun pertanyaannya juga gitu. Ya, Jangan siap mengarahkan Bu. juga. Ya, siap Bu Lilis. Bagus ya. Semangat Ya. Ibu ya. Ya, terima Ya, kasih Bu Lilis. sampai ketemu lagi nih ya. Ya, sama-sama Bu Lilis. Ya, saya cukupkan ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.